apa sih yang menjadi PR besar sekaligus juga kayaknya kritis sekali teman-teman pengusaha ya, kayaknya udah mulai aduh jengah nih kalau misalnya peraturannya berubah-ubah, regulasinya begini begitu gitu, gimana Bang? Kalau 5 menit lagi Pak Andi diberikan waktu buat ngomong, akan keluar yang lebih mengerikan. Nanti kita simpan itu yang mengerikan setelah ini. Contohnya adalah BUMN-nya dipaksakan untuk membangun yang di luar kemampuan dia, kemudian BUMN-nya bermasalah dan ratusan barangkali ribuan pengusaha lokal menjerit karena proyek 700 juta udah 2 tahun tidak dibayar-bayar sama BUMN-nya. BUMN-nya tidak dibayar karena pembayaran dari pemerintahnya macet gitu. Tapi ada satu benang merah barangkali dari teman-teman ini yang tadi, yaitu kepastian, kepastian hukum. Dan itu disadari dan sudah darurat ya, darurat kepastian hukum. Nah kebetulan saya salah satu yang diangkat oleh Pak Mahfud MD untuk melakukan percepatan reformasi hukum ini. Dan disadari itu profesor-profesor hukum turun gunung semua ya. Profesor Maria, Profesor Susi, dan banyak sekali lah. Dan kita coba untuk mengidentifikasi mana-mana yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Terserah siapa yang nanti jadi presiden, itu mohon ini karya anak bangsa, bukan dari kelompok-kelompok tertentu saja, tapi karya anak bangsa, pemerintah dengan di luar pemerintah gitu. Nah kita usahakan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, tentu saja tantangan-tantangan semakin berat ya. Tadi disampaikan orientasi ke laut itu oleh Bu Mel itu. Tapi data menunjukkan bahwa sumbangan transportasi laut terhadap total transportasi itu turun terus. Itu jadi kita negara maritim, kok sumbangan transportasi lautnya turun terus, dan transportasi laut adalah transportasi yang paling murah. Kalau mengandalkan transportasi darat di negara maritim, kita pasti kalah daya saing. Keunggulan kita tuh karena kita negara maritim, daya saing kita harusnya keren kalau transportasi lautnya jadi yang utama. Nggak sampai 10%, ya 10% lah kira-kira angkutan itu lewat laut, sisanya lewat darat. 80% itu lewat darat. Padahal di dunia ini 70% angkutan itu lewat laut. Jadi ada konsistensi tadi. Dan mungkin pengusaha ini masih bingung ya tentang tawaran apa yang diberikan oleh para capres yang sudah ada di permukaan gitu. Karena nggak pernah menyampaikan apa yang akan mereka lakukan. Bakal dikasih ini gitu ya. Jadi mau pilih siapa gitu. Jadi agak repot. Yang saya dengarkan dari Pak Sofyan Wanandi ya. Pak Sofyan menganggap ini dia pesimis nih sama yang ada sekarang dari segi visi ekonominya. Jadi Pak Sofyan minta tolong capres-capres ini milihlah gitu yang wakil presidennya yang ada bau-bau ekonominya. Menurut saya sih tidak terlalu penting ya. Karena presiden itu punya kuasa untuk membentuk tim ekonomi yang kuat. Presiden wapres nggak perlu ekonom kalau menurut saya. Ya ditahan dulu Bang, karena ini menarik nanti untuk diperdalam ya. Karena teman-teman pengusaha juga boleh nih ngomong bener apa enggak sih memang capres-capres ini belum ada yang ngasih tahu gitu nanti bakalan seperti apa gitu ya ke teman-teman pengusaha. Mas Maruf, Anda melihatnya seperti apa? Ini kan ada statement teman-teman pengusaha udah ngomong gitu ya, Bang Faisal dan juga Pak Andi tadi juga membicarakan begitu kritisnya gitu ya. Dari sekian banyak slide tadi ya, titik utamanya tuh yang mana sih yang harus pertama kali diberesin gitu? Ya kalau menurut saya sih tadi kayak paparan saya juga Pak Bobi itu sangat sebenarnya gini, ya kita patut bersyukur ya meskipun telat, ya pemerintah akhirnya menyadari betapa pentingnya penegakan hukum. Ini kan udah telat. Salah satu langkah yang kontraproduktif itu kan pelemahan KPK tahun 2019 dengan revisi itu dampaknya luar biasa terhadap penegakan hukum di Indonesia. Level persepsi korupsi kita langsung drop dari 40 ke 34. Itu luar biasa. Dampaknya itu sangat besar. Dampaknya adalah biaya berbisnis di Indonesia sangat tinggi. Itu membuat orang malas berbisnis di sini. Kita nggak efisien.
Itu membuat apa artinya susah. Ya orang bisnis itu kan sederhana. Mau nyari cuan sebenarnya mencari untung. Gimana modal yang efisien sedikit bisa mendapatkan yang banyak. Tapi kalau terlalu banyak korupsi kemudian dan kita juga infrastruktur rupanya juga belum bisa menjawab masalah biologis yang tinggi, ya susah gitu. Jadi kalau menurut saya PR yang harus dilanjutkan ya sebenarnya alhamdulillah sudah sadar ya Bang Faisal udah diangkat untuk tadi udah disebutkan sekarang darurat penegakan hukum. Itu bagi saya menurut saya itu statement yang sudah cukup bagus dan ini harus diteruskan untuk capres-capres ke depan. Jadi jangan sampai statement keluar dari seorang presiden bahwa ya nggak apa-apalah korupsi kita tinggi gak ngaruh banyak terhadap investasi. Itu salah, itu totally wrong. Itu semua studi di dunia, tanya profesor dimanapun universitas, itu kaitan antara penegakan hukum dan efisiensi di ekonomi itu sangat erat. Itu salah. Kemudian kedua, presiden harus juga memikirkan antara dua hal, memikirkan pengusaha dan juga memikirkan rakyat. Pengusaha itu kan sedikit jumlahnya, tapi masyarakat itu kan banyak dan mereka itu pekerja. Jadi apa? Gimana cari titik tengahnya adalah membangun sumber daya manusia yang bagus karena itu satu-satunya untuk aset pembangunan yang bagus. Kita lihat tadi TPT kita, faktor produktivitas kita itu sangat rendah di ASEAN. Salah satu caranya adalah kita harus meningkatkan kualitas pendidikan. 600 triliun loh biaya untuk pendidikan itu besar sekali. Kalau saya total dari tahun 2015 atau 2014 itu ada sekitar 4.000 sekian triliun. Itu besar sekali. Kemudian BRIN-nya kemana? Inovasinya kemana? BRIN-nya kemana? Ya itu artinya PR yang harus dilanjutkan ke depan.